Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Dan saya juga sebagai advokat dan konsultan hukum. Nah, pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan hukum. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang bahwa saya baru saja mengajukan judicial review atau mengajukan permohonan pengujian material undang-undang tentang partai politik, yaitu yang saya ajukan untuk diuji material adalah berbagai pasal yang berkaitan dengan syarat pendirian parpol. Nah, pada tanggal 7 Juli 2025 kemarin saya mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Nah, pada saat itu saya ajukan secara online dan kemudian diregister pada tanggal 18 Juli 2025 dan nomor perkaranya adalah nomor 122 garis miring Romawi 23 XXIII garis miring 2025. Nah, lalu untuk sidang pertama yaitu akan dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 1 Agustus 2025, yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan pertama. Nah, pada permohonan uji material ini saya memohon untuk uji material tentang berbagai pasal yang berada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, yaitu ada 3 pasal. Yang pertama adalah pasal 2 ayat 1, lalu yang kedua adalah pasal 2 ayat 1A, dan yang ketiga adalah pasal 3 ayat 2 huruf C. Nah, pasal-pasal ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini membahas tentang bagaimana syarat pendirian pembentukan partai politik, lalu ada syarat tentang pendaftaran partai politik, dan juga untuk menjadikan badan hukum partai politik. Nah, pada pasal 2 ayat 1 ini intinya adalah di dalam pasal 2 ayat 1 ini mengenai tentang masalah pembentukan dan pendirian partai politik ini dilakukan oleh 30 orang di setiap provinsi yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Nah, lalu di pasal 2 ayat 1A yaitu mengenai masalah pendaftaran, yaitu partai politik didaftarkan oleh 50 orang yang mewakili masing-masing pendiri dan dibuktikan dengan akta notaris. Nah, lalu untuk pasal 3 ayat 2 huruf C ini berkaitan bahwa untuk menjadi badan hukum partai politik itu harus memiliki kepengurusan di setiap provinsi, artinya di seluruh provinsi di Indonesia, dan mempunyai kepengurusan 75% di kabupaten atau kota di setiap provinsi, lalu mempunyai kepengurusan 50% kecamatan di setiap kabupaten atau kota. Nah, ini menurut saya dengan syarat pendirian yang seperti ini menurut saya tidak masuk akal dan tidak realistis karena terlalu sulit dan juga ada unsur ketidakadilan dan diskriminasi. Dan menurut saya pasal-pasal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada berbagai hak-hak konstitusi saya yang merasa dilanggar oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, yaitu adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pasal yang pertama 27 ayat 1 mengenai masalah hak yang sama di dalam pemerintahan dan hukum, dan yang kedua lalu pasal 28D ayat 1 mengenai masalah pengakuan dan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pasal 28E ayat 3 mengenai masalah kebebasan berserikat dan berpendapat.
Dan yang keempat adalah pasal 28I ayat 2, yang mana pasal ini mengatur tentang masalah warga negara mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi. Nah, inilah kenapa saya mengajukan uji material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena ada pasal-pasal tadi yang saya sebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, yaitu pada pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 1A, dan juga pasal 3 ayat 2 huruf C, yang mana menurut saya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan karena saya sendiri adalah warga negara, yang mana hak-hak konstitusional saya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal-pasal tadi, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28 di ayat 1, lalu 28 ayat 3, dan 28I ayat 2. Nah, karena memang sejatinya bahwa jika warga negara itu merasa hak konstitusionalnya dilanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka bisa mengajukan judicial review atau pengujian material undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan adanya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, yang mana pasal-pasal tersebut tentang syarat pendirian parpol yang telah saya jelaskan tadi, itu sangat menyulitkan bagi warga negara untuk membentuk partai politik baru. Pada pasal 2 ayat 1, yang mana dijelaskan harus dibentuk dan didirikan oleh 30 orang di setiap provinsi, ini sangat berat sekali, karena jangankan untuk mengajak, apalagi mengajak atau merekrut orang-orang yang benar-benar berkompeten untuk ikut politik itu sangat sulit sekali. Apalagi di sini di Indonesia ada 38 provinsi, dan jika dikalikan partai politik itu didirikan oleh 30 orang di setiap provinsi, artinya ada sekitar 30 dikali 38 provinsi, yaitu ada sekitar 1.000 lebih orang yang mana mendirikan atau membentuk partai politik tersebut. Nah, ini sangat sulit sekali untuk mengakomodir orang-orang yang memang kompeten dan mempunyai niat untuk benar-benar berjuang dengan mendirikan partai politik. Nah, ini menurut saya sangat tidak realistis sekali, dan pasal ini menurut saya sangat menghambat warga negara, terutama warga negara yang rakyat kecil dan tidak mempunyai modal lebih untuk mendirikan partai politik. Untuk mendirikan partai politik ini sangat sulit sekali. Dan yang kedua adalah mengenai pasal 2 ayat 1, dan dalam undang-undang ini harus ada 50 orang yang mendaftarkan partai politik yang mewakili masing-masing pendiri dengan akta notaris. Nah, ini juga cukup sulit sekali, dan 50 orang tersebut harus mewakili hampir 1.000 lebih pendiri atau pembentuk partai politik itu, dan harus dibuat akta notaris juga. Nah, ini sangat menyulitkan. Dan lalu yang ketiga adalah untuk menjadikan partai politik berbadan hukum itu harus ada syarat-syarat tadi, seperti kepengurusan 100% di setiap provinsi, dan 75% kabupaten atau kota di setiap provinsi, dan 50% kecamatan di kabupaten atau kota tersebut. Nah, ini sangat menyulitkan sekali, apalagi setiap kepengurusan itu harus ada kantor, harus ada papan nama partai dan lain sebagainya. Kan itu butuh biaya yang sangat banyak. Katakanlah satu kantor itu sewa rata-rata sekitar 10 juta sampai 15 juta. Nah, itu sudah berapa kepengurusan yang ada di seluruh Indonesia, di negara yang sangat besar sekali. Nah, ini menurut saya sangat mempersulit sekali warga negara untuk membentuk partai politik. Apalagi warga negara kalangan menengah dan juga
menengah ke bawah untuk berjuang melalui partai politik ini sangat sulit sekali. Dan lalu pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu juga menurut saya sangat tidak adil dan diskriminasi. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang ada di Aceh, undang-undang yang ada di Aceh, yaitu kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, ini menurut saya bisa dijadikan dasar atau bisa dijadikan perbandingan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini sangat revolusioner sekali dan sangat memudahkan untuk penduduk Aceh sebagai penduduk lokal di sana untuk mendirikan partai politik lokal. Nah, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini muncul pada saat Indonesia dengan Aceh mengalami konflik dan akhirnya terjadi perdamaian, lalu dilakukanlah MOU yang mana dilakukan di Helsinki dan memberikan hak kepada penduduk lokal Aceh untuk berjuang melalui partai politik lokal. Nah, oleh karena itu muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ini. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa undang-undang ini lahir dari proses perdamaian pasca konflik panjang antar pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang mana difasilitasi oleh MOU Helsinki. Nah, dalam undang-undang pemerintahan Aceh ini pada pasal 75 ayat 1 dijelaskan secara jelas bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal, yang mana ini menjadi saluran legal bagi penduduk di Aceh dan juga bagi ex-GAM waktu itu untuk bertransformasi dari perlawanan bersenjata ke partisipasi secara demokratis, yaitu melalui jalur konstitusional dengan melalui partai politik. Nah, ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini yang sangat memudahkan penduduk lokal Aceh untuk mendirikan partai politik, yaitu akan saya bacakan di sini pasal 75 ayat 2, yaitu bunyinya adalah partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dan berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Nah, syarat ini jika dibandingkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini menurut saya syaratnya ini jauh lebih realistis dan inklusif dan tidak memaksa harus ada perwakilan dari seluruh Indonesia. Cukup warga Aceh yang memang ingin membangun partai lokal untuk daerahnya sendiri. Nah, inilah yang menjadi alasan saya kenapa saya merasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini menurut saya tidak adil dan adanya diskriminasi. Nah, lalu saya bacakan lagi pasal 75 ayat 8. Berbunyinya adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh ya. Partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kabupaten atau kota dan 25% kecamatan dari setiap kabupaten atau kota. Nah, ini adalah syarat yang rasional dan bertahap, bukan syarat raksasa seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nasional. Dan di sini hanya harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kabupaten atau kota dan 25% kecamatan dari setiap kabupaten atau kota. Jika dibandingkan pada pasal 3 ayat 2 huruf C, dan pasal 3 ayat 2 huruf C ini harus menyertakan kepengurusan di setiap provinsi harus ada, dan 75% di kabupaten kota di setiap provinsi tersebut, dan juga 50% kecamatan di kabupaten atau kota tersebut. Nah, ini sangat tidak rasional sekali Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini. Dan lalu pasal 76 ayat 1 yang bunyinya adalah partai politik lokal didaftarkan dan disahkan oleh kantor wilayah departemen di Aceh melalui pelimpahan kewenangan dari menteri. Nah, di sini tidak ada syarat harus ada berapa orang yang mendaftarkan dan yang mewakili masing-masing pendiri.
Dan ini sangat mudah sekali, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada jumlah orang yang dipersyaratkan yang memberatkan untuk mendaftarkan partai politik, dan prosesnya pun dilokalkan dan tidak sentralistik, menjadikan politik sebagai ruang yang dapat dijangkau masyarakat Aceh secara langsung. Nah, dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut, dan tadi ada pasal 76 ayat 1 mengenai aturan tentang penduduk Aceh bisa mendirikan partai lokal, dan ada pasal 75 ayat 2, 75 ayat 8, dan juga 76 ayat 1, yang mana syarat-syarat untuk mendirikan partai politik di Aceh ini sangat mudah sekali. Nah, seharusnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini juga harus membandingkan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh ini. Dan harus dipelajari bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini seharusnya sesuai atau bisa mencontoh dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, bahwa syarat-syarat pembentukan partai politik ini harus lebih mudah dan ringkas seperti yang dicantumkan di dalam pasal-pasal mengenai pendirian syarat partai politik di pemerintahan Aceh. Dan dengan pasal yang ada sekarang ini, justru penduduk lokal yang ada di luar Aceh, di seluruh Indonesia, seperti saya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, saya merasa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini tidak memberikan hak yang sama dengan penduduk lokal yang ada di Aceh, yang mana mereka bisa mendirikan partai politik sendiri. Seharusnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini mengakomodir agar seluruh penduduk yang ada di Indonesia itu untuk mendirikan syarat partai politik itu tidak terlalu dipersulit dan disamakan dengan undang-undang yang ada di pemerintahan Aceh ini. Dan sangat menarik jika undang-undang pemerintahan Aceh tentang partai politik ini bisa ditiru oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan dijadikan peraturan nasional, sehingga penduduk lokal yang ada di daerah-daerah itu bisa mendirikan partai politik dengan mudah. Dan juga semua penduduk di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, bisa mendirikan partai politik. Dan meskipun itu nantinya hanya bisa bertarung di pemilu legislatif tingkat 1, yaitu kabupaten kota, atau tingkat 2 DPRD pemilu legislatif Jawa Tengah. Dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh yang seharusnya ditiru oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini, seharusnya bisa dilakukan secara nasional sehingga masyarakat di daerah-daerah bisa berpartisipasi dan mereka bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat-masyarakat yang ada di daerahnya melalui partai politik ini. Nah, itulah berbagai pasal tadi yang saya ajukan untuk dilakukan uji material. Dan memang undang-undang ini sebelumnya dan pasal-pasal mengenai syarat pendirian partai politik ini memang sebelumnya sudah pernah diajukan uji material, dan hasilnya adalah kebanyakan tidak dikabulkan. Nah, namun pada kali ini saya mengajukan lagi dengan argumentasi yang berbeda, dan saya harap di sini Undang-Undang Pemerintah Aceh ini bisa dijadikan perbandingan sehingga bisa diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 agar bisa diterapkan secara nasional, agar nantinya penduduk lokal yang ada di daerah-daerah lainnya selain di Aceh itu juga bisa menggunakan haknya, yaitu untuk mendirikan partai politik. Nah, jika itu tidak diterapkan karena masalah syarat pendirian partai politik yang sulit, itu menurut saya di sini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tadi mengenai masalah pasal 27 ayat 1 mengenai hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, pasal 28D ayat 1 mengenai masalah pengakuan jaminan dan perlindungan hukum, dan pasal 28I ayat 2
yang mana mengenai hak warga negara yang bebas dari diskriminasi. Nah, ini seharusnya undang-undang pemerintahan Aceh ini bisa dijadikan tolak ukur dan dasar agar nantinya Majelis Hakim Konstitusi bisa melihat dan membandingkan undang-undang ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sehingga nantinya bisa diterapkan secara nasional dan artinya memudahkan untuk mendirikan partai politik tanpa harus memenuhi syarat harus adanya 100% kepengurusan di setiap provinsi yang sangat mempersulit warga negara untuk bisa berpartisipasi di dalam politik. Nah, oleh karena itu dalam permohonan pengujian materi ini saya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, lalu menyatakan pasal-pasal tadi mengenai syarat pendirian partai politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan lalu di poin ketiga petitum, keinginan saya untuk menguji undang-undang ini yaitu adalah menyatakan untuk mengusulkan dan menyarankan isi dan bunyi dari pasal-pasal tentang syarat pendirian partai politik tersebut untuk diubah, yaitu pada pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 15 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari paling sedikit satu provinsi. Nah, artinya di sini meskipun dibentuk atau ada kepengurusan dibentuk oleh 15 orang saja yang berusia 21 tahun di paling sedikit di satu provinsi, itu seharusnya sudah bisa menjadikan partai politik, sudah bisa didirikan partai politik. Dan lalu pada pasal 2 ayat 1A berbunyi sebagai berikut. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan oleh paling sedikit 3 orang pendiri yang mewakili seluruh partai politik dengan akta notaris. Nah, ini untuk mendaftarkan partai politik tidak perlu hampir 50 orang harus mendaftarkan partai politik yang mewakili pendiri dengan akta notaris. Nah, ini cukup 3 orang dan mungkin tidak terlalu banyak orang untuk menghemat biaya dan lain-lain. Seharusnya seperti itu. Lalu pasal 3 ayat 2 huruf C berbunyi sebagai berikut. Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik harus mempunyai kepengurusan paling sedikit satu provinsi dan paling sedikit 50/100 dari jumlah kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 25/100 dari jumlah kecamatan pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, inilah beberapa bunyi dari pasal-pasal tersebut yang saya usulkan dan seharusnya bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim agar permohonan ini dikabulkan dan supaya setiap warga negara yang ada di seluruh Indonesia ini bisa dengan mudah untuk mendirikan partai politik. Dan tidak adil rasanya jika penduduk lokal di Aceh itu bisa mendirikan partai politik, namun kita penduduk lokal warga negara Indonesia di seluruh Indonesia itu tidak mempunyai hak yang sama. Nah, seharusnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini bisa mengakomodirnya dan mempermudah syarat-syarat pendirian partai politik agar penduduk lokal di seluruh Indonesia ini bisa mendirikan partai politik yang memperjuangkan daerahnya atau memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing. Nah, mungkin begitu saja pembahasan pada hari ini dan semoga besok jalannya sidang berjalan dengan lancar, sidang pemeriksaan pendahuluan 1, dan semoga permohonan yang saya ajukan ini nantinya dikabulkan oleh hakim, dan jika dikabulkan maka ini akan menjadi suatu negara yang sangat demokratis karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama, tidak hanya orang yang bermodal atau yang mempunyai jaringan kuat saja di pemerintahan, namun setiap warga negara, rakyat kecil, baik itu tukang ojek online, petani, dan pengusaha UMKM dan lain sebagainya, itu bisa mendirikan partai politik yang memperjuangkan haknya masing-masing. Nah, mungkin begitu saja. Saya Muhammad Tommy Adrianto, saya konten kreator Bung Tommy Channel, dan saya juga sebagai
advokat dan konsultan hukum, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.